Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel gue, Maya True Story. Di story kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman pribadi gue di saat gue pergi bersama keluarga gue ke pantai Pelabuhan Ratu di tanggal 22 Oktober 2019. Banyak banget hal-hal mistis yang gue alami di sana, tapi sebelum gue lanjutin ke ceritanya, kalian like dulu, komen, dan subscribe di video gue yang ini. Jangan lupa nyalahin tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan di video-video gue berikutnya. Jadi ceritanya tuh gini. Di tanggal 22 Oktober 2019, gue bareng sama 20 orang keluarga gue termasuk nyokap dan bokap gue. Kita ini tujuan pertamanya itu memang mengantar bokap gue pergi ke kampung untuk menjalankan proses ruqyah pengobatannya. Jadi gue jalan dari Jakarta jam 10 malam sampai di kampung jam 2 pagi. Sampailah di tempat abah gue ini, kita seperti biasa sebelum melakukan proses ruqyah kita disuruh mandi dulu, mandi bersih-bersih di sana. Setelah kita semuanya udah pada mandi, kita berkumpul di pendopo, tempat yang biasa abah gue melakukan pengobatan pasien-pasiennya. Singkat cerita, setelah kita udah berkumpul di tempat pendopo itu, abah gue ini mulai memproses pengobatan meruqyah bokap gue. Jadi memang di pendopo itu untuk penerangannya memang gak ada, jadi gelap banget. Udah gitu di pendopo itu di tengah-tengahnya bokap gue yang mau diruqyah ini itu ada makom tempat pendirinya kampung gue. Disitulah sosok beliau pernah menjajakan kakinya di situ gitu. Jadi singkat cerita, bokap gue diruqyah di sana. Kita semua benar-benar disuruh menyaksikan proses meruqyahnya bokap gue ini gitu. Jadi prosesnya itu seperti biasa, abah gue menjalankan sholat tahajud dulu sebelum mulai meruqyah. Setelah dia sholat tahajud, mulailah bokap gue diruqyah sama abah gue. Bokap gue cuma bisa tertidur lemas di dekat makom tersebut. Jadi kita kayak mengelilingi bokap gue yang mau diruqyah ini, jadi kayak bikin setengah lingkaran gitu. Abah gue berdiri di depan, jadi kita semuanya tuh ngelihat abah gue yang lagi melakukan proses pengeruqyahan bokap gue ini. Tiba-tiba pada saat proses ruqyah ini sedang dijalankan sama abah gue kaget. Gue sama tante gue memang bisa melihat sosok makhluk-makhluk gaib dari kecil gitu kan. Setelah bokap gue lagi diruqyah, gue ngelihat sama tante gue ini di sana ada sosok kelelawar besar. Itu bener-bener dia tiba-tiba ada di belakang abah gue ini yang lagi menjalankan proses pengeruqyahan bokap gue. Dia mengepakkan sayapnya itu kencang banget, dan dia itu memang bener-bener gede banget gitu. Karena di sana memang gak pakai lampu sama sekali, jadi memang gue cuma ngelihat kepakan sayapnya sama matanya yang merah itu gitu kan. Di sana si kelelawar itu mencoba menggagalkan konsentrasi abah gue untuk mengeruqyah bokap gue. Gue di situ nggak berhenti megangin tangan tante gue, dan gue megangin tangan nyokap gue, karena memang di situ gue bener-bener udah nggak kuat. Energinya dia bener-bener gede banget sampai gue tuh bener-bener kayak menggigil gitu ngelihat si sosok kelelawar ini. Dan akhirnya tante gue berbisik di samping gue, dia bilang, istighfar, jangan diliatin, jangan terlalu difokusin gitu kan, karena memang inilah kiriman dari mungkin dari dukunnya yang buat ngerjain bokap gue ini gitu. Akhirnya kakek gue ini, si abah gue ini tetap aja dia nggak menghiraukan si sosok kelelawar ini gitu.
Dan tiba-tiba ini bokap gue sama prosesnya kayak gue waktu di ruqyah di umur 5 tahun ini kan. Itu dia tertidur, terus kakinya dia bener-bener, telapak kakinya dia tuh bener-bener kayak goyang terus, sama tangannya dia tuh kayak bener-bener gemeter gitu kan. Akhirnya abah gue ini mencoba menyalakan kayak lampu petromak itu, terus dia bilang sama saudara gue harus ngejagain bokap gue ini di posisi belakang kepalanya gitu, takutnya setelah proses ruqyahnya selesai bokap gue ini muntah darah atau memang terpental gitu, jadi memang harus ada yang pegangin gitu kan. Setelah proses ruqyahnya berjalan sampai selesai kurang lebih 1 jam, itu bokap gue bener-bener bangun. Terus dia duduk, tiba-tiba dia muntahnya itu kayak muntah darahnya bener-bener bukan darah segar tapi darah yang udah lama gitu, darahnya bener-bener warnanya merah ke coklat-coklatan gitulah darahnya. Di situ kita panik, bener-bener kita rapihin semuanya, kita bersih-bersihin, terus gue juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis ngelihat wajah bokap gue yang bener-bener sebelah mukanya itu merah kayak kebakar gitu. Dia juga ngerasain sebelah mukanya itu bener-bener panas banget gitu kan. Akhirnya abah gue ini mencoba ngasih air yang tadi udah sekalian di ruqyahin, di mujahadain, disuruh cuci muka sama abah gue. Akhirnya bokap gue di situ masih bener-bener lemes, belum bisa gerak sama sekali. Gue lah yang ngusapin air itu ke bagian mukanya bokap gue. Setelah prosesnya selesai, abah gue nyuruh bokap gue bener-bener istirahat 3 hari lah di kampung, jangan buru-buru pulang gitu, karena memang harus bener-bener diobatin berturut-turut gitu kan. Nah paginya ini memang kita ada rencana lain buat pergi ke pantai Pelabuhan Ratu ini gitu. Gue jalan sampai di Pelabuhan Ratu itu jam 12 malam atau jam setengah 1 malam nyampe sana, karena gue jalan dari Cianjur itu sore. Kita jalannya tuh kayak jalan santai gitulah, sampai sana jam 1 deh kalau nggak salah. Sampailah gue istirahat di loji itu kayak tempat bisa dibilang tempat kayak sejarahnya agama Buddha dan Islam gitu. Jadi di sana memang benar-benar banyak kayak patung-patung dewa-dewa, dari dewa-dewa Buddha atau Hindu lah, gue nggak paham. Dan di sana juga ada tempat-tempat petilasan Prabu Siliwangi dan Bunda Ratu Pantai Selatan ada di sana juga gitu. Jadi ketika gue nyampe di loji, gue juga kaget kenapa kita itu disambut sama anjing-anjing liar yang benar-benar gede-gede banget itu anjingnya gitu kan. Karena si tante gue yang udah sering kesana, dialah yang turun duluan dari mobil gitu. Dia bilang, udah nggak apa-apa, ini tuh anjingnya memang bisa dibilang kayak semacam tour guide-nya lah gitu. Dia yang bakalan nganterin kita sampai ke atas gitu kan. Akhirnya di situ gue bener-bener memberanikan diri karena gue takut banget sama yang namanya anjing gitu kan. Dia tuh terus ngegonggongin kita. Gue sebentar istirahat sama keluarga gue di tempat kayak warung-warung lesehan gitulah. Di situ kita makan dulu, beres-beres, akhirnya kita naik ke atas. Di pintu pertama yang gue lihat itu bener-bener itu kayak pintu-pintu kerajaan zaman dulu yang terbuat temboknya itu dari kayak ada ukiran-ukiran naga. Emang sih di sana pintunya terbuat dari ukiran-ukiran naga, naganya tuh gede banget, tapi gue ngerasa gue ini kayak ada di dalam dunia lain gitu. Gue sama tante gue seketika langsung pusing kepala gue di situ. Terus tante gue bilang, di sini memang pintu gerbang antara alam nyata dan alam gaibnya gitu. Jadi gue ini lagi ada di tengah-tengah ini gitu. Dan tante gue bilang, istighfar aja Neng, jangan dibawa, jangan diturutin gitu rasa takutnya. Akhirnya gue sampai sana, gue sempet
foto di depan gerbang lojinya itu bareng sama saudara gue juga. Ketika gue nginjekin tangga itu, si anjing ini bener-bener kayak tiba-tiba tuh langsung nengok ke gue, terus dia diem gitu kan. Gue nggak tahu dia juga ngapain di situ. Nah, tante gue ngomong gini, kita ini disuruh berdoa dulu di sini, jangan langsung naik ke atas gitu kan. Terus akhirnya kita di sana bareng-bareng sama semua keluarga gue, kita berdoa dulu lah di depan pintu masuknya ini gitu. Dan tante gue bilang katanya mitosnya ini kalau kita ngitungin anak tangga loji ini, hitungannya itu benar-benar beda-beda gitu. Tergantung sama ibaratnya tuh kayak sama perbuatannya kita gitulah. Hitungannya itu benar-benar gak sama semua gitu kan. Akhirnya gue berpikir dari awal tuh pengen gitu buat ngitung anak tangganya ini sebenarnya ada berapa. Cuma kayak fokus gue lebih ke perjalanan menuju sampai ke atas itu kayak benar-benar ketarik sama aura-aura mistisnya itu gitu kan. Gue jalan di sana, setiap gue naik ke tempat kayak ada petilasan tempat kayak pernah didiamin sama Bunda Ratu atau Prabu Siliwangi. Di sana kan sosok anjingnya itu tiba-tiba langsung diam dan dia duduk. Kita itu bingung, gue juga bingung gitu kan. Gue tanya sama tante gue, kenapa sih setiap ada tempat pendopo ini dia itu kayak duduk di depan kita gitu. Akhirnya tante gue ngejelasin, dia bilang iya kita ini harus berdoa setiap kita berhenti di tempat petilasan yang mereka pernah singgahin gitu. Yang gue lihat sih di situ kayak ada orang-orang zaman dulu. Gue nggak tahu ya, mereka tuh lagi posisinya sih mereka tuh kayak lagi rame sendiri gitu, kayak mereka tuh fokus sama sebangsanya mereka gitu. Ada salah satu yang merhatiin gue, tapi gue nggak balik merhatiin dia gitu. Jadi kayak udahlah, gue nggak mau terlalu fokus di sini gitu kan. Akhirnya gue jalan lah sampai ke atas karena memang si anjingnya ini udah naik gitu untuk ngelanjutin perjalanan ke atas. Dan lumayan jauh juga sih sampai ke atas, itu memang anak tangganya banyak gitu kan. Naiklah ke atas, sampai di atas ada kayak kuncennya gitu, dia nungguin di tempat pendoponya Prabu Siliwangi. Di sana dia bilang, dia sih nyapa ke tante gue, nyapa pakai bahasa Sunda, pokoknya artinya kalau mau ke atas nanti gitu, jangan sekarang, soalnya memang di atas ada jam bukanya juga gitu. Gue nggak tahu tante gue ngomong apa, tiba-tiba diizinin lah kita tuh naik sampai ke tempat kayak kayak contohnya kayak semacam istananya Bunda Ratu lah gitu di atas sama si Eyang Prabu Siliwangi ini gitu kan. Sampai di atas itu ada salah satu tempat kayak pendopo juga. Di sana ada bangku kayak bangkunya kerajaannya Bunda Ratu. Di sana itu bangkunya bangku sofa gede gitu, yang bener-bener tuh kayak tinggi gitu sampai ke atas gitu bangkunya. Itu bangkunya warna hijau sama warna emas gold gitu. Kayu-kayunya sih warna gold, tapi bahan bangkunya itu warnanya warna hijau. Gue lihat di situ ada sosok perempuan duduk. Dia bener-bener merhatiin rombongan keluarga gue. Dia duduknya bener-bener kayak pengantin gitu lah. Duduk rapi, duduknya anggun. Terus dia pakai kayak baju dodotan Jawa tapi warna hijau gitu. Gue nggak tahu itu baju adat apa, gue juga bingung gitu kan. Jadi bajunya itu kayak segini,
bener-bener ininya tuh kelihatan gitu, warnanya hijau. Terus di sininya kayak ada ikat pinggang yang warna emas gitu gede. Terus sampai ke bawah ngejuntai gitulah, bajunya panjang sampai ke bawah. Dia bener-bener kayak sosok pengantin. Aduh, sorry gue cerita kayak gini bener-bener merinding banget karena gue tag-nya itu jam 1 malam. Sekarang gue tag video ini, bener-bener gue menceritakan sosoknya tuh sampai sekarang juga masih merinding gitu ya. Dia tuh merhatiin dari gue jalan sampai gue masuk ke pendopo itu buat ngejalanin sholat tahajud di sana. Semua keluarga gue sholat tahajud lah di sana, sama sholat hajat di sana. Tempat ambil wudunya itu cukup jauh dan memang ngelewatin kayak hutan-hutan gitu yang seberang hutannya itu kayak udah langsung ke pantai lojinya itu gitu kan. Suara-suara ombak juga bener-bener kenceng banget, bener-bener wah, aura mistisnya tuh kenceng banget di sana. Gue lewatin kayak gubuk kecil itu kayak ada bapak-bapak lagi berduduk sila, pakai bajunya kayak baju kayak baju orang suku Baduy gitu yang warna hitam. Celananya hitam, tapi posisi celananya itu ngegantung gitu, kayak 7/8 lah, nggak panjang gitu. Terus dia kayak duduk, posisi duduknya kayak orang meditasi gitu. Dia nggak ngelihat ke arah gue karena dia madepnya ke sana. Gue cuma bisa lihat di bagian belakangnya dia. Gue ngelewatin situ tuh sebenarnya gue pengen nanya gitu, apakah yang lain lihat juga atau memang cuma gue doang yang lihat, karena tante gue udah duluan sholat, udah duluan ngambil wudhu juga dia. Jadi gue posisinya di situ gue berlima sama saudara gue yang terakhir ngambil wudhu. Di situ memang di toiletnya pun banyak banget kayak sosok-sosok miske gitu. Merinding gue ceritainnya. Ya, setelah gue ambil wudhu, gue ngejalanin sholat tahajud di sana. Kita ini semua sholat tahajudnya bareng dan kita semua didengerin suara gong kayak tong, itu kenceng dan panjang banget suaranya. Itu memang cuma ada rombongan keluarga gue doang. Sumpah gue ceritainnya bener-bener merinding banget, karena memang sama sosok yang ada di samping gue ini, dia bilang gak boleh terlalu jauh untuk menceritakan kronologinya gitu. Jadi pada intinya setelah gue sholat tahajud bareng sama keluarga gue, di situ kita dengar suara gong gede. Gak lama tiba-tiba ada suara angklung. Gue juga nggak tahu suaranya itu pusatnya dari mana. Nah, di rombongan gue ini kan ada anak-anak kecil juga nih, ponakan-ponakan gue yang pada ikut. Ada yang usianya baru 2 tahun, dan itu dia bener-bener kayak orang shock ngeliat di bangku itu. Dia cuma bisa bengong ngeliatin, terus dia nengok ke arah mamahnya, dia lihat lagi ke arah bangku, kayak gitu terus gitu, sampai tante gue yang udah duluan selesai sholat langsung meluk dia, terus ngajak bercanda dia biar ngalihin pandangannya ponakan gue ini mungkin ya. Setelah gue selesai sholat, di situ entah kenapa aura yang gue dapat itu kayak sedih banget gitu. Gue tiba-tiba, dan entah kenapa tiba-tiba setelah gue selesai sholat
hajat dan sholat tahajud. Di situ gue kepikiran sama bokap gue gitu kan, gimana keadaannya, karena memang dibawa dari Jakarta ke kampung itu bokap gue emang keadaannya lemas, udah kurus banget, udah gak bisa jalan sama sekali gitu kan. Gue pikir tuh kayak apa bisa bokap gue sembuh lagi gitu kan, karena gue pribadi gue ngelihat bokap gue dengan mata batin gue itu kayak bener-bener dikerjain banget sama itu orang gitu, dan gue nggak bisa berbuat apa-apa karena memang gue sama ilmunya yang orang ini tuh nggak ada apa-apanya gitu. Makanya kakek gue lah yang turun tangan untuk ngobatin bokap gue gitu. Di situ tante gue langsung meluk gue, dia nangis juga, dia sepemikiran dan seperasaan sama gue. Dia bilang, "Neng, sabar ya, jangan mikirin ayah, serahin aja sama Allah, ayah pasti sembuh," gitu kan. Kita yakin sama Allah, lewat perantara kakek kita bisa sembuh ayah Neng gitu kan. Akhirnya gue di situ tambah nangis kan, gue tambah sedih gitu ngedengerin tante gue ngasih wejangan kayak gitu. Sampai gue tuh mikir, apa sih salahnya bokap gue bisa sampai lu setega itu buat ngerjain bokap gue gitu kan. Udah sembuh pun masih dihajar lagi kayak gitu. Apa yang dilakuin sama bokap gue sampai lu bener-bener sejahat itu gitu loh. Gue masih gak nyangka sih. Dan di situ gue bener-bener masih kepikiran sama keadaan bokap gue, karena memang dari Jakarta sampai ke kampung dia itu emang gak bisa jalan gitu, sama sekali udah lemas banget gitu. Udah di mobil itu dia tuh selalu kayak kejang-kejang gitu, yang dia rasain itu setengah badannya itu benar-benar panas kayak dibakar. Makanya dia tuh kayak benar-benar kelejit-kelejitan gitulah, kayak ngerasa nggak bisa diem banget gitu. Dia tuh selalu kayak kejang-kejang gitu di mobil gitu. Sampai dibawa ke sana pun kita rame-rame kayak ngebopong dia gitu kan. Terus apa, gue juga udah nangis gitu, kayak kenapa nggak mau di sini aja gitu diobatinnya biar cepet sembuh gitu. Karena bokap gue memang adatnya juga keras gitu kan, nggak tahu kenapa dia tuh hawanya pengen pulang aja gitu. Sampai di sana pun bokap gue kayak orang linglung, nggak kayak biasanya gitu, nggak ada auranya gitu kan. Gue itu kepikiran apakah dia bisa sembuh gitu. Sumpah gue nggak bisa ngelanjutin cerita ini karena memang kalau inget-inget itu gue sedih banget gitu. Singkat cerita, ketika udah pagi kita rapi-rapi buat ke pantai Pelabuhan Ratunya gitu kan. Kita jalan lagi rame-rame ke sana. Dan sebelum gue lanjutin perjalanan ke pantai Pelabuhan Ratunya, gue ini mampir dulu nih ke tempat petilasannya Bunda Ratu Pantai Selatan sama Eyang Prabu Siliwangi. Dan di sana juga pernah didatengin sama Presiden Soekarno untuk melakukan ritual meditasi. Jadi di sana ada fotonya beliau juga. Jadi gue sempatin untuk bacain Al-Fatihah juga untuk beliau. Setelah dari situ kita lanjutin ke perjalanan menuju pantai Pelabuhan Ratunya gitu untuk mandi di Karanghau. Karena tujuannya tante gue ini untuk pergi ke Karanghau, dia mau memandikan keponakan-keponakannya dia gitu untuk membuka proses pembukaannya aura gitu. Jadi di sanalah kayak misalnya bisa dibilang buang sial juga gitu kan. Kita di sana jalan dari loji itu pagi, terus nyampe sana siang, kita prepare buat makan, istirahat. Dan ponakan-ponakan gue ini yang kecil
lagi pada asik main di pantai gitu kan. Kita itu mandi di jam 4 abis asar gitu, abis sholat asar kita mandi. Terus kuncinya bilang katanya kalau mau mandi di sini harus dandan dulu gitu, jadi auranya biar bagus gitu kan. Terus nanti dipakein minyak wanginya dari sini, sama kembang-kembang 7 rupanya juga dari sini, dia bilang. Karena semua peralatannya ini udah ditirakatin duluan gitu, udah dimujahadain duluan gitu kan. Setelah udah selesai, udah prepare, kita mandi dari sumur 1 sampai sumur 7. Pertama itu yang dimandiin sepupu gua, dan di situ gua melihat kejanggalan dan keanehan. Ketika kita mau dimandiin, yang pertama keanehan dan kejanggalannya ini, selesai kita berdoa, gue ngeliat itu ombak dari ujung laut bener-bener ngegulung jalan sampai ke arah kita, terus menghantam sumur atau karang yang mau kita mandiin ini gitu kan, yang kita mau mandi di karang ini gitu. Itu gue lihat ada sosok kereta, dan sosok yang di dalam kereta itu sama persis kayak yang gue lihat di loji. Perempuan cantik, pakai bajunya tuh bajunya warna hijau kayak kemben gini, bajunya ngejuntai panjang. Itu gue ngelihat dia sama 2 dayang-dayangnya. Terus gue bilang sama tante gue, terus dia bilang ke gue gini, udah berarti kita udah izinin untuk mandi di sini gitu kan. Dan gue lihat tante gue ini juga udah bukan dia gitu, jadi gue semacam komunikasi sama mungkin penghuni situ gitu kan. Kita tuh udah diizinin katanya. Semenjak ombak nerpa kita, itulah sambutan dari ratu pantai selatannya itu gitu. Jadi yang pertama dimandiin sepupu gua, dan anehnya lagi ketika sepupu gua dimandiin di sumur pertama, ketika dia bangun, di hidung sama di mulutnya itu keluar darah. Dan si kuncennya pun bilang katanya ini bener-bener ada yang ngezolimin dari teman kerjanya sendiri gitu. Dan dia nangis cerita ke tante gue, ternyata benar, sesama profesi pramugari ini dia sirik sama saudara gue gitu kan. Singkat cerita, sampai akhirnya gue dimandiin, tapi tante gue gak ngizinin buat gue mandi ke dalam bawah itu sendirian gitu kan, ke bawah karang itu sendirian gitu. Karena tante gue pikir takutnya nanti aura gue ketarik sama si penguasa laut sana. Akhirnya gue mandi ditemenin sama anaknya tante gue ini gitu. Gue berdua pegangan tangan, gue dilalepin ke dalam karang itu, ke dalam air itu. Si kuncinya bilang gini, yang gue denger sih ya, dia bilang, Masya Allah katanya gitu kan, subhanallah banget ini mah, sekali dilelepin itu udah langsung les aja gitu ke bawah. Jadi gue nggak ada perlawanan sama sekali gitu. Dan di situ tuh dia ngeliat kalau gue tuh udah bener-bener ikhlas lillahi ta'ala apapun yang terjadi gitu kan. Akhirnya setelah dibacain lagi, gue ngerasa di dalam laut itu kayak nggak ada di dalam laut gitu, kayak di biasa aja gitu, kayak di alam gue sendiri gitu kan. Akhirnya ketika dibaca-bacain lagi, gue bisa naik lagi ke atas, dan anehnya lagi keluarlah darah dari hidung gue sama dari hidung anaknya tante gue gitu. Di situ pun gue nangis sama anaknya tante gue pun, gue sambil berpelukan sama dia. Gue bilang ya serahin aja sama Allah kalau memang ada orang yang zolim sama kita gitu kan. Sampai ke sumur ke-7 ini kita melewati proses yang gak mudah gitu. Di situ terjadi lagi pendarahan dari hidung, terjadi lagi sampai ke pemandian sumur 7-nya ini gitu. Setelah di sumur 7, kita itu disuruh turun semuanya, jadi nggak satu-satu lagi, harus semuanya mandi, sama tante gue pun mandi gitu. Ketika kita lagi mandi, kita lagi diritualin sama kuncinya ini, tiba-tiba ombak gede itu datang lagi gitu kan, sampai bener-bener berkali-kali nimpahin ke badan kita, ke muka kita gitu. Dan si kuncinya bilang, kamu bagus banget, cuma rombongan kamu doang yang bisa sampai ke titik ini, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya udah selesai mandi, kita rapi-rapi buat persiapan sholat maghrib di musola atas. Jadi kita naik lagi ke atas, di sana ada musola di satu perkampungan itu. Sebelum gue nyampe ke musola,
gue sempetin duduk di karang kursi, karena mitosnya ini di karang kursi katanya Presiden Soekarno ini bertapa dan bermeditasi bermalam-malam di karang kursi ini gitu. Dan gue dapetin aura mistisnya itu kuat banget di situ, sampai kaki gue nggak bisa ngelangkah lagi buat jalan. Itu udah angin udah kenceng banget, terus aura mistisnya gue udah berasa getar banget di badan gue. Akhirnya gue nggak bisa lama-lama bermeditasi di situ, gantian sama tante gue. Terus kita buru-buru ke atas karena udah azan maghrib gitu kan. Kita sholat di sana, sampai selesai sholat kita masuk ke tempat makomnya Bunda Ratu sama dayang-dayangnya gitu. Kita mau mujahadah di sana, mau tirakat di sana juga. Jadi menurut kuncen sana mitosnya kalau mau mujahadah dan tirakat di sana minimal bawa minyak wangi atau make up, jadi biar auranya si bunda itu nyampe ke kita. Menurut kuncennya sih seperti itu, percaya dan tidak percaya ya gue mengikuti aja alur yang diajarin sama si kuncennya ini gitu kan. Sampai selesai si tante gue ini udah mulai kerasukan, sama kuncennya juga udah mulai kerasukan, dan itu suara mereka udah bukan mereka lagi gitu. Sampai selesai gue itu selesai dari ke makamnya itu kan, gue duduk di depan makamnya ini kan udah mau ke arah keluar. Gue duduk, gue pakai sepatu di situ. Ketika gue pakai sepatu, gue merasa ada yang perhatiin gitu. Pas gue nengok, di samping gue ini ternyata gang kecil yang tembusannya bener-bener udah langsung terjun ke bawah laut gitu kan. Di situ gue melihat sosok kembar itu. Sosok yang gue lihat itu mirip sama yang gue lihat di loji gitu kan. Itu gue lihat dari gang itu, gue sempat merinding juga. Dan si kuncen yang di bagian depan yang tugasnya nerima tamu, dia langsung nepuk bahu gue, dia bilang, beruntung kamu diliatin sama si sosok kembar itu, sama si eneng kembar itu, dia bilang gitu. Itu tuh dayang-dayangnya Bunda Ratu. Gue juga gak ngerti benar atau enggak. Iya, sepenglihatan dari mata batin dan mata zahir gue memang seperti itu gitu. Memang cantik gitu lah, sosoknya memang kembar gitu. Jadi ya mungkin di situ aura gue yang paling kuat, jadi di situ gue yang dikasih lihat. Tante gue juga heran gitu kan, ya udahlah gitu, mungkin Neng yang auranya lebih kuat di sini gitu. Jadi ya segitu aja cerita pengalaman gue di Pelabuhan Ratu bersama keluarga gue. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video gue ini biar gue tambah semangat bikin konten-konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya dan share video gue ke sosial media yang kalian punya. Segitu aja cerita dari gue. Selamat malam, sampai jumpa di next video selanjutnya.